Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. 2 minggu terakhir ini saya agak bingung ya, agak khawatir. Karena apa? Karena sudah 5 video saya terkena klaim hak cipta dari sisi lagunya, dari sisi musik yang saya ambil di konten-konten video saya. Saya bingung karena musik yang saya ambil itu 9 bulan yang lalu dan tidak terkena klaim hak cipta. Namun sekarang 2 minggu terakhir belakangan itu ada pemberitahuan melalui email dan pemberitahuan melalui YouTube Studio di channel saya, bahwasanya beberapa konten saya atau 5 konten saya itu terkena klaim hak cipta dari sisi musiknya. Nah, ini yang saya khawatirkan karena ada beberapa video saya yang lain yang menggunakan musik yang sama. Rata-rata musik yang terkena klaim hak cipta itu adalah ketika saya membuat sebuah tutorial di mana suara saya tidak ada, kemudian saya cantumkan sebuah musik. Dan ada juga yang memang bercampur dengan suara saya. Kalau misalnya suara kita tidak bercampur dengan musik yang terkena klaim hak cipta itu, maka kita bisa memperbaikinya dengan mengganti lagunya. Namun yang jadi masalah adalah ketika kita membuat video dan di situ ada suara, kemudian kita gabungkan dengan musik yang terkena klaim hak cipta tersebut, maka ketika kita memproses lagunya, kita memperbaiki lagunya, suara kita akan hilang. Apabila kita menghapus lagunya melalui fitur YouTube, maka suara kita akan mengecil dan buram sehingga sedikit tidak enak didengar. Itu adalah risikonya. Tapi apa boleh buat, kawan-kawan nanti bisa lihat beberapa konten saya, salah satunya adalah cara ujian online melalui Google Form di handphone. Nanti kawan-kawan bisa perhatikan di tengah-tengah konten tersebut, itu ada suara-suara saya yang buram. Karena di situ saya menghapus lagu yang terkena klaim hak cipta. Itulah risikonya ya kawan-kawan. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya menyarankan dan menghimbau kepada kawan-kawan bahwasanya saya meyakini di tahun 2021 ini mungkin kedepannya juga YouTube akan lebih agresif lagi dan lebih ketat lagi mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh YouTube untuk konten kreator. Nah, inilah yang saya alami di beberapa konten video saya di channel ILTP itu terkena klaim hak cipta dari sisi musiknya, dari sisi lagunya. Maka dari itu saya menyarankan kepada kawan-kawan untuk mengambil musik dari studio musik YouTube sendiri yang legal dan resmi sehingga kita tidak khawatir lagi akan terkena klaim hak cipta. Jadi ini pengalaman saya ya kawan-kawan, pengalaman pribadi. Dan di sini saya masih khawatir karena ada beberapa video saya yang lama, yang 9 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, bahkan 4 bulan yang lalu, saya mengambil musik yang bukan dari studio musik. Tapi saya mengambil musiknya itu dari musik yang ada di aplikasi pengedit video, salah satunya di KineMaster. Saya ambil musiknya dan saya cantumkan di situ. Nah, ternyata si pembuat musik membuat lisensinya sehingga terjadilah sebuah klaim hak cipta. Ini saya masih posisinya masih khawatir ya kawan-kawan. Maka dari itu, bagi kawan-kawan semua, apabila itu sudah terlanjur seperti saya, maka perbaiki di fitur YouTube-nya dengan 2 risiko. Risiko yang pertama adalah suara kita akan buram. Kemudian risiko yang kedua, musiknya akan tergantikan. Dan apabila kita menggantikan musiknya di tengah-tengah video, bisa saja suara kita hilang. Itu adalah risikonya. Kenapa kita menghindari ini? Karena kalau sudah klaim hak cipta, maka dolar bukan saja hijau, bukan kuning, tapi langsung merah. Kalau dolarnya sudah merah, sama sekali tidak akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ini saja saran saya, ini saja pengalaman pribadi saya yang mau saya share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan pengalaman pribadi saya ini bermanfaat dan bisa menjadi hikmah bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sukses.